take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Small listeners, apakah Anda sadar justru di kala pandemi ini malah muncul para pebisnis dengan bisnis dan malah berdasarkan data dan catatan dari BPS, jumlah masyarakat kelas menengah itu meningkat. Padahal katanya kini kita sedang menghadapi krisis. Bahkan dikabarkan daya beli masyarakat juga merosot tajam. Selamat malam Smart Listeners, saya Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Emotion di malam hari ini. Tentu saja akan menemani sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan saya juga akan mengundang Bapak kesayangan kita, narasumber di program Smart Emotion, Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga semuanya yang pada malam hari ini mendengarkan kita. Thank you banget as usual. Selamat malam, salam antusias buat Anda semua dan semoga di Selasa malam Anda selalu penuh dengan energi, penuh dengan keceriaan dan selalu sehat emosinya. Thank you Mbak Tasya. Mbak Tasya juga ya kondisinya sehat ya. Pak Anthony. Yes. Pastinya, karena salam antusias itu harus selalu digaungkan dalam program Smart Emotion ya. Benar. Dan hari ini dengan antusias juga Pak Anthony, Smart Listeners, saya mengundang narasumber kita juga, tamu spesial kita di malam hari ini, Bapak Iwan Kurniawan. Beliau adalah Sales Navigator dan Founder Excellence. Selamat malam Pak Iwan. Pak Indra. Pak Indra. Halo Pak Indra. Bapak, selamat malam Mbak Tasya, Pak Martin. Yes. Salam antusias. Salam antusias. Selamat malam. Luar biasa di malam hari ini ada dua bapak-bapak ganteng ya. Saya menjadi yang cantik sendiri, Smart Listeners ya. Tapi tidak apa-apa dan kami akan terus bersama Anda dalam program Smart Emotion. Tapi Pak Anthony dan Pak Indra, saya akan ceritakan dulu ini narasi awalnya dalam program Smart Emotion beserta juga dengan pertanyaannya ya di hari ini. Karena Smart Listeners, di hari ini ada 3 buah buku upper buat Anda yang beruntung. Jadi silahkan untuk Anda yang menjawab pertanyaan dari saya bisa mendapatkan 3 buah buku upper untuk Anda yang nanti menjawab dengan format yang benar dan juga jawaban yang menarik. Smart Listeners, orang bilang bahwa krisis ya, tapi nyatanya banyak yang bisa jualan dengan omset tinggi. Padahal produknya mungkin kurang lebih sama dan kualitasnya juga biasa. Jadi apa sih rahasia mereka yang masih bisa jualan dengan omset tetap ada di masa krisis ini? Dan kali ini kita akan hadirkan seorang narasumber yang juga seorang coach di bidang penjualan, Bapak Indra Kurniawan, untuk berbagi ilmu bersama kita tentang relationship selling-nya kepada kita. Dan pertanyaannya Smart Listeners di malam hari ini, di masa sekarang, seperti kita tahu pandemi, Anda tetap membeli dari seseorang yang menjualkan barangnya adalah karena apa? Apa yang menyebabkan Anda membeli barang dari seseorang walaupun sekarang masih dalam masa pandemi? Itu dia Smart Listeners, kirimkan jawaban Anda ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dengan formatnya SE spasi nama Anda, spasi kota domisili Anda, dan spasi jawaban Anda. Saya buka link seluas-luasnya untuk Anda yang menjawab di WhatsApp dan juga di live chat YouTube kami Radio Smart FM dan juga di live chat Instagramnya Pak Anthony ya di @Anthony Dio Martin. Yes. Oke, Pak Anthony, saya ke Pak Indra dulu ya. Iya dong. Beliau yang jadi tamu kita itu yang mesti pokoknya pada malam hari ini tugas kita adalah memeras sebanyak-banyaknya. Iya, istilah kita tuh memeras. Jadi kayak cucian itu diperas sebanyak-banyaknya supaya pengetahuannya bisa berpindah pada smart listener biar secanggih Coach Indra pada malam hari ini. Oke, Coach Indra, kan Anda adalah seorang sales navigator ya, tapi kenapa sih sebenarnya sales navigator itu apa? Mungkin bisa diceritakan dan dijelaskan kepada kami. Yes, thank you Mbak Tasya. Jadi saya menganalogikan sebenarnya sales navigator itu saya menganalogikan
saya suka menonton rally mobil. Pada saat rally membalap mobil itu selalu didampingi oleh seorang navigator, yang mana navigator ini akan membantu driver, akan membantu pembalap tersebut untuk memberikan arahan. Nah, maka saya waktu memulai karir menjadi seorang salesperson, saya juga banyak dibimbing oleh mentor-mentor saya. Saya merasa saya mendapatkan arahan, saya mendapatkan pendampingan. Nah, lalu saya konekkan dengan navigator, makanya saya sekarang menyatakan bahwa saya seorang sales navigator, yang mana saya akan memfasilitasi klien, memfasilitasi tim sales untuk mendampingi sehingga mereka bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Begitu Mbak Tasya. Luar biasa. Memang kalau misalnya dibalik orang sukses itu ya, Coach Indra, Pak Antoni, pasti ada orang lain ini di baliknya. Betul. Yang mengajarkan, yang mendorong, push segala macam. Tapi ya, sama seperti kayak katanya dibalik seorang pria dan sukses ada seorang wanita. Ya, di balik seorang pria yang gagal juga ada dua orang wanita. Oke, Pak Antoni, Coach Indra, kita jeda dulu sejenak ya. Dan semua listeners masih kami tunggu atensi Anda untuk menjawab pertanyaan pada hari ini, pada malam hari ini ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu, dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam, hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. 25 tahun Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Bersama merawat asa. Sendiri kita tidak akan mampu, namun bersama mari kita rawat asa dengan komitmen, semangat, konsistensi, dan cinta yang besar. Dengan semangat, kami ajak Anda berpartisipasi dalam Quiz on Air, 1 hari 1 pertanyaan. Simak pertanyaan setiap jam mulai jam 7 pagi dan diumumkan setiap hari jam 4 sore. Mulai 5 Mei 2021. Cara menjawab, ketik nama, spasi kota, spasi usia, spasi 25 HUT Smart FM Net, kirim ke 0812 11 12 959. Pastikan Anda bergabung 25 tahun Smart FM Network, part of Kompas Gramedia, bersama merawat asa. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, Anda kembali bersama kami dalam program Smart Emotion. Di malam hari ini, selain ada Pak Antoni Dio Martin, saya Tasya Rustama, juga ada tamu spesial kita, Bapak Indra Kurniawan. Beliau adalah number one sales navigator, founder dari Excellent. Dan beliau juga punya buku, Smart Listeners, judulnya adalah Upper. Dan Anda bisa mendapatkan 3 buah buku Upper untuk Anda yang beruntung di malam hari ini dengan menjawab pertanyaan dari kami. Coba Pak Indra, tunjukin. Silakan, tunjukin. Agar Smart Listeners yang menonton kelihatan bisa lihat ya. Semoga ngiler buat teman-teman yang bisa melihat di YouTube channelnya. Oke ya. Silahkan, Anda Smart Listeners
yang ingin mendapatkannya bisa menjawab pertanyaan dari kami. Kira-kira di masa sekarang ini Anda tetap membeli barang ataupun apapun dari seseorang yang menjualkan barangnya kepada Anda adalah karena apa? Jawab ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau bisa jawab juga di live chat YouTube kami Radio Smart FM. Tadi Pak Indra sudah sempat cerita ya bahwa beliau adalah seorang sales navigator yang memfasilitasi dari tim dan untuk mendampingi para tim sales ini agar bisa goals ya Pak ya. Tapi kalau misalnya saya mau tanya gitu, latar belakang Pak Indra akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang sales navigator tuh apa sih? Ya, Mbak Tasya, Pak Martin, dan rekan-rekan semua, latar belakang saya seorang salesperson. Saya mengawali karir, waktu selesai kuliah saya menjadi seorang salesperson, menjadi seorang salesman yang bawa mobil box, keliling menawarkan produk dari toko ke toko. Kebetulan produk yang saya jual itu adalah produk yang berhubungan dengan peternakan ayam. Jadi saya mengawali karir dari seorang salesperson, dan saya sebenarnya tidak suka dengan profesi menjadi seorang salesperson waktu itu. Tetapi setelah saya menjalani, akhirnya saya ketemu passion. Oh iya, ternyata passion saya menjadi seorang salesperson. Dan menjadi salesperson semakin hari semakin menarik untuk diri saya. Seperti itu, Mbak Tasya. Latar belakangnya jadi salesman. Apa yang membuat itu menjadi menarik bagi Pak Indra? Perjalanan ya, Mbak Tasya, bertahap saya mengamati perjalanan saya. Akhirnya saya sampai satu titik bahwa, oh iya, bahwa saya bisa kok mengeluarkan potensi saya menjadi seorang salesperson. Saya bisa melayani, saya bisa menjual produk, membantu perusahaan, membantu klien, sehingga mereka bisa mendapatkan solusi atas kebutuhannya. Dan bagi perusahaan juga saya bisa memberikan kontribusi, profit, tentu saja seperti itu, Mbak Tasya. Jadi juga saya banyak berkenalan dengan orang-orang yang saya tidak kenal pada saat saya menjalani profesi saya sebagai seorang salesperson. Itu yang membuat saya semakin hari semakin nyaman menjadi seorang salesperson. Seperti itu. Oke, Pak Indra, sekarang kan pandemi ya, walaupun sudah ya kurang lebih 1,5 tahun gitu kita menjalani hidup di masa tanda kutip new normal. Tapi sebagai seorang sales navigator, Pak Indra, kira-kira memangkah di masa sekarang ini apakah dikatakan masa ini adalah krisis, itu benar-benar krisis, Pak? Terus ketika pandemi ini baiknya tuh mindset apa sih yang kita tanamkan gitu sebagai seorang salesperson yang baik gitu agar bisa tetap berdaya dan juga menjual ya apa yang kita usahakan? Ya, Mbak Tasya, Pak Martin, dan rekan-rekan, saya izin share pemahaman saya. Saya pribadi memahami bahwa situasi saat ini adalah sebuah tantangan, sebuah challenge. Dan bagi saya pribadi ini adalah kesempatan untuk menaikkan level saya. Jadi ada yang mengatakan ini krisis. Ya betul, itu akan terjadi krisis. Tetapi kalau saya memahami bahwa ini adalah sebuah tantangan, sebuah challenge, dan sebenarnya situasi saat ini saya juga pernah mengalami 22 tahun yang lalu. Sekitar tahun 98, sebenarnya mirip-mirip situasinya. Memang pemicunya tidak sama. Tahun 98 itu kalau rekan-rekan ingat terjadi krisis moneter. Sama, situasinya juga sama. Orang banyak mengatakan krisis. Pemicunya berbeda. Kalau saat ini pemicunya kita sama-sama tahu adalah virus, pandemi ya. Tetapi saya di tahun 98 itu mengalami hal yang kurang lebih sama, dan saya merasakan bahwa pada saat saya bisa melewati tantangan tersebut, saya merasa naik level. Dan pada saat terjadi seperti ini lagi, setelah 22 tahun itu, wow, saya tidak membayangkan bahwa bisa terjadi seperti ini lagi. Ya ini kesempatan kedua untuk menaikkan level lagi. Saya lebih senang, lebih happy, dan lebih nyaman pada saat saya tidak mengatakan krisis. Sebenarnya saya mengatakan ini sebuah challenge, sebuah tantangan. Tantangan buat siapa? Ya tentu saja buat diri saya. Seperti itu, Mbak Tasya. Oke, berarti menjadikan momen-momen seperti ini yang ya terjadinya tidak sering-sering gitu lah Pak Indra. Maksudnya bukan sebagai sebuah hambatan gitu, bukan sebagai obstacle gitu ya, tapi sebagai momen kita gitu untuk upgrade diri, untuk naik level ke level yang lebih tinggi lagi, begitu Pak Indra? Iya. Jadi saya memberikan meaning, saya memberikan arti bahwa ini bagian dari perjalanan hidup saya. 98 terjadi, 22 tahun kemudian terjadi seperti ini lagi, ya kesempatan lagi untuk naik level lagi. Saya tidak berdoa dan tidak berharap
datang kondisi seperti ini, tapi saya memberikan makna bahwa situasi itu tidak bisa saya kendalikan. Yang saya bisa lakukan adalah saya merespon terhadap situasi tersebut. Itu yang membuat saya bisa menerima kondisi ini, Mbak Tasya dan Pak Martin. Baik, saya izin ke Pak Antoni ya. Pak Antoni, tadi apa sih ya? Tadi ada satu line kalimat yang saya tangkap gitu dari Pak Indra, bahwa beliau tuh sebelumnya tidak suka gitu di dalam bidang ini, di dalam bidang sales. Kadang-kadang ya Pak Antoni, ada beberapa orang yang tidak suka terhadap sesuatu, tapi akhirnya menjadi gagal. Karena dia mengerjakannya tidak sepenuh hati. Tapi Pak, ini kisah sukses dari Pak Indra yang awalnya tidak suka, akhirnya menjadi suka, dan sukses sekarang menjadi seorang sales navigator. Perbedaannya sebenarnya dari sisi emosi Pak Antoni, itu di mana sih? Iya, paling enggak yang kita bisa pelajari pada malam hari ini dari Pak Indra itu adalah when you do something, give your heart. Sebelum kamu mengatakan kamu nggak bisa, pertanyaannya adalah seberapa jauh kamu sudah mengupayakan untuk melakukan itu. Nah, problemnya adalah gini, banyak orang yang usahanya separuh-separuh. Dan ketika gagal, kemudian mereka menyimpulkan bahwa aku memang nggak berbakat. Ya, pertanyaannya adalah, kamu sudah mengerahkan energi berapa banyak untuk hal itu? Dan saya pikir yang menarik dari Pak Indra adalah bagus gitu. Beliau bisa menjadi seorang coach. Coach itu kan di level buat saya adalah itu di level di mana kamu udah bisa bukan cuma lagi sekedar jualan tapi semua membimbing. Tapi untuk sampai pada itu butuh pengetahuan yang luar biasa dari yang awalnya nggak suka sama sekali. Makanya malam hari ini sebenarnya sambil Pak Indra membagikan buku Upper, saya tuh jadi buka-buka buku karena hari ini juga ngomongin tentang sales gitu. Ya, jadi ini ada buku tentang The Greatest Salesman, tulisannya Okmandino. Pak Indra pasti tahu. Ini buku yang klasik banget, tahun 1968 buku ini ditulis oleh Okmandino. Tapi itu mirip ceritanya tentang seorang namanya Hafiz. Si Hafiz ini dibimbing oleh seorang namanya Patros, dan Patros ini adalah yaitu boleh dikatakan istilahnya Pak Indra itu navigatornya yang membimbing dia, yang tadinya nggak suka cuma penggembala onta kok, tapi bisa menjadi seorang salesman yang luar biasa. Jadi saya merasa bahwa kisah itu mirip-mirip. Thank you Pak Indra mengingatkan kita bahwa kalau kamu belum pernah berjuang sampai titik darah penghabisan, jangan katakan kamu nggak bisa. Itu menjadi salah satu hal yang kadang-kadang memang Pak Antoni, ketika kita nggak bisa untuk mencapai itu, rasanya oh ini bukan bidang saya, mungkin akhirnya ditinggalkan gitu ya Pak Indra. Tapi melihat Pak Indra di tahun tadi 1998 merasa ada naik turun lagi, hal yang terjadi juga seperti yang kita alami sekarang, yang bisa disebut sebagai krisis itu. Bagaimana Pak Indra mengatasinya? Pasti ada perbedaan dong di tahun 1998 menghadapinya dan sekarang di tahun 2020-2021 ketika menghadapi pandemi ini. Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Ya, yang saya lakukan, Mbak Tasya, Pak Martin, dan rekan-rekan adalah yang pertama tentu saja saya mengakui dulu kondisi situasi ini memang membuat diri saya tidak nyaman. Itu saya akui. Dengan mengakui, lalu saya menerima. Dari mengakui, saya menerima. Menerima itu artinya saya mau. Friendship to reality. Pada saat saya mengakui, saya menerima. Lalu setelah saya menerima, saya mensyukuri bahwa situasi saat ini memang membuat kita semua tidak nyaman, tidak enak. Tetapi kita juga bisa bersyukur dalam situasi seperti ini. Setelah mensyukuri lalu melakukan transformasi. Emosi-emosi apa saja yang kita rasakan, emosi-emosi apa saja yang saya rasakan, saya lakukan transformasi. Pada saat saya merasa takut, merasa khawatir, merasa apatis, itu David Hawkins sendiri meneliti tentang map of consciousness. Level kesadaran pada saat seseorang berada di level perasaan takut, apatis, khawatir, justru dia tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Tetapi pada saat seseorang merasa mendapatkan insight, oh iya, ini adalah kesempatan bagi saya untuk upgrade knowledge, upgrade skill, maka dia akan mendapatkan insight. Saya pribadi mendapatkan insight, ya saya merasa bahwa energi saya tetap berada di atas dan tetap antusias.
mencari solusi apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini. 4M jadi. Pertama mengakui, lalu mau menerima, mensyukuri, lalu yang keempat baru melakukan transformasi. Nah, banyak orang yang saya lihat mereka merasa tidak mau menerima. Mereka masih berpengharapan bahwa situasi yang lalu jauh lebih nyaman daripada situasi saat ini, dan mereka masih berharap situasi seperti itu terjadi lagi. Memang betul sih, saya juga berharap seperti itu, tetapi saya mau menerima bahwa kalau tidak terjadi seperti itu, ya it's okay. Nah, itu bentuk penerimaan saya. Nah, pada saat saya menerima, saya mensyukuri, oh iya, saya masih sehat, saya masih bisa berpikir, saya bisa mencari solusi. Itu membuat saya merasa lebih, energinya lebih naik ya. Lalu semakin takut, semakin khawatir, semakin apatis, energi kita semakin rendah. Begitu ya Pak Martin ya? David Telkin meneliti tentang map of consciousness seperti itu ya. Betul. Ya, itu penelitian yang menarik penelitian yang sama itu dilakukan di negeri-negeri kayak seperti Islandia, Denmark dan sebagainya. Itu bicara mengenai mapping tubuh dan benar. Makanya kalau di dalam EQ itu kita punya satu istilah namanya high vibration. Jadi vibrasi yang tinggi berarti gelombang emosi kita juga gelombang-gelombang yang bagus, seperti kata Pak Indra tadi, sukacita, bahagia, damai. Itu akhirnya kemudian di level-level itu entah kenapa kemampuan kita secara kreativitas itu menjadi jauh lebih luar biasa. Tidak mati. Betul banget. Ya, benar sih sebenarnya kalau kita katakan kecenderungan kita selama masa krisis ini kan fight of atau lari dari kenyataan, seperti kata Pak Indra itu tadi bagus. Hal yang paling sederhana itu adalah mengakui memang kenyataannya seperti itu, menerima gitu, bukan melarikan diri dari kenyataan gitu. Problemnya kan banyak sekarang ini orang yang harusnya menerima piala, melarikan piala, lari dari kenyataan gitu. Oke, Pak Tony, Pak Indra, kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Kita jeda dulu sejenak. Dan smart listeners, kami jeda dulu sejenak untuk di sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Berbisnis harus pakai strategi, terutama di masa krisis seperti saat ini. Bicara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan. Bisnis juga soal memberi. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapatkan. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Simak Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama Abrar Din Ilyas dan Gunawan Lukito. Bang Gun, kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini menjadi salah satu channel bisnis kita. Wacanda Bisnis live di 10 kota Smart FM, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Wacanda Bisnis mencerdaskan dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Tahukah Anda, tidak ada yang kebetulan di dunia. Meski kita belum tahu alasannya, semua hal terjadi karena alasan. Mari bersama kami melihat segala peristiwa dan kejadian dengan sudut pandang berbeda di Negeri Sketsa. Aku korupsi, Bapak pasti akan mendapat bagiannya toh. Bincang menarik tokoh-tokoh Negeri Sketsa. Bo, hati-hati. Bukan heboh Pak Bijak, ini malah sudah pecah. Bincang Sketsa mendorong kita menjadi lebih dan bijaksana menyikapi segala yang terjadi. Loh, kalau tak kebagian, lalu oposisi. Pastikan Anda menyimak Sketsa setiap hari Senin hingga Jumat di Smart FM dalam program Smart Morning Post jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan di jam-jam terbaik Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta.
Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat malam Smart Listeners, saya ucapkan dan terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam program Smart Emotion. Untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda semua di Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Pekanbaru, dan Medan, Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua. Malam ini program Smart Emotion mengangkat tema tentang tetap meraup omset tinggi dengan jualan di kala krisis. Bersama dengan tentu saja Pak Anthony Dio Martin. Dan di malam hari ini ada Pak Indra Kurniawan. Beliau adalah number 1 sales navigator dan juga founder Excellent. Silakan Smart Listeners untuk Anda yang ingin mendapatkan 3 buah buku upper untuk Anda yang beruntung. Judulnya adalah upper ya. Tapi ternyata tadi Pak Indra sudah bilang bahwa upper itu ternyata ada singkatannya ya Pak Indra. Ultra Principles. Ultra Principles Perform Excellent Result. Wah, luar biasa. Nah, nanti mungkin bisa kita tanyakan itu buku apa. Untuk Anda Smart Listeners yang ingin mendapatkan buku tersebut, silakan Anda bisa jawab. Di masa sekarang ini, Anda tetap membeli dari seseorang yang menjualkan barangnya kepada Anda adalah karena apa? Silakan jawab dengan formatnya SE, spasi nama Anda, spasi jawabannya. Nanti akan saya bacakan di sesi yang terakhir. Dan Smart Listeners, kita tanyakan lagi kepada Pak Indra ya, yang sudah bersama kami dari tadi. Nah, Pak Indra, kalau misalnya di tengah krisis, di tengah pandemi ini, mungkin banyak gitu kan para pemimpin, leader-leader sales yang bilang bahwa pimpinannya itu mengajarkan bahwa sudahlah gitu ya, kami nggak nyuruh sales untuk hard selling gitu kan, tapi ya sudah berikan pengalaman saja, berikan pelayanan saja, manfaatkan dari sisi emosi itu sendiri agar bisa mendapatkan penjualan. Tapi ada juga pemimpin yang justru bilang bahwa ayo dong, makin kenceng dong jualannya makin terus-terusan dong gitu kan. Tapi ketika krisis ini melanda, Pak Indra, bagusnya tuh yang mana ya yang harus diterapkan gitu untuk para sales di kita ini untuk bisa menjualkan barangnya dengan efektif? Iya, Mbak Tasya, menurut saya pribadi, pemahaman saya bahwa pilihan itu bukan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi setiap pilihan itu kan ada sebuah konsekuensi ya. Pada saat kita sebagai leader nge-push terus dalam tanda kutip dengan memaksa, pasti ada konsekuensi. Lalu pendekatan yang lebih soft selling itu juga ada konsekuensi pasti. Nah, saya pribadi lebih suka melakukan dengan hard selling-nya itu pengertiannya adalah kita jaga semangat, kita jaga antusiasnya. Sehingga energi kita tetap berada di level yang di atas. Tetapi pendekatan untuk ke klien, pendekatan ke customer itu tetap pendekatannya adalah membangun relationship. Karena saya meyakini, saya pribadi memiliki keyakinan bahwa kalau seseorang mau membeli, ada 2 kriteria yang perlu terpenuhi. Kriteria yang pertama adalah adanya kebutuhan. Lalu kalau seseorang ada kebutuhan, kalau tidak ada daya beli, apakah bisa beli? Tidak bisa. Berarti perlu ada kriteria yang kedua, yaitu ada kemampuan daya beli. Pada saat ada kebutuhan, ada kemampuan daya beli, saya meyakini akan terjadi transaksi. Semangatnya dijaga. Hard selling itu pengertiannya adalah menjaga semangatnya, perbanyak aktivitasnya, perbanyak effortnya, perbanyak usahanya. Tetapi pendekatannya tetap pendekatan membangun relationship. Pada saat seorang customer, seorang klien mau memutuskan membeli, saya meyakini pasti customer ini, calon klien ini merasa nyaman dulu. Kalau dia tidak merasa nyaman, di bagian otak manusia kan ada bagian yang namanya amigdala. Bagian otak kalau dibagi 2, ada otak rasional, ada otak emosional atau sistem limbic. Di dalam sistem limbic ada bagian namanya amigdala. Nah, pada saat amigdala itu aktif, maka alarm anti salesman-nya akan bekerja. Makanya pendekatan saya pada saat saya berjumpa dengan klien, saya berusaha sebisa mungkin membuat klien saya nyaman. Kalau dia merasa nyaman, amigdalanya saya pikir dia tidak aktif. Kalau amigdalanya tidak aktif, dia maka
akan merasa nyaman. Dia merasa aman. Pada saat dia merasa nyaman, dia merasa aman, dia akan bisa menerima informasi dengan resistensi yang rendah. Itu pemahaman saya, Mbak Tasya. Jadi tetap hard selling-nya dalam arti semangatnya, energinya, antusiasnya, perbanyak effort kerjanya. Tetapi pendekatan tetap pendekatan dengan rasional. Pendekatan yang membuat klien nyaman. Mau dipaksa seperti apapun, mau ditodong pistol, kalau klien tidak punya kebutuhan, tidak punya kemampuan, mau ditembak pun dia nggak akan beli. Tetapi kalau ada kebutuhan, ada kemampuan, tergantung. Nyaman nggak calon klien itu dengan salesperson tersebut? Bisa jadi dia ada kebutuhan, dia ada kemampuan, tetapi dia memutuskan membeli dari salesperson yang lain. Saya butuh produknya, saya mampu membeli, tapi saya beli dari orang lain deh, karena saya tidak nyaman dengan salesperson-nya. Makanya ini betul-betul saya meyakini relationship selling itu perlu dibangun. Proses selling itu diawali dari membangun hubungan. Setelah terjalin hubungan, baru seorang salesperson bisa menggali kebutuhan. Setelah menggali kebutuhan, baru bisa memberikan solusi. Setelah memberikan solusi, baru mendapatkan komitmen keputusan membeli dari klien. Nah, kadangkala kita maunya langsung mendapatkan keputusan membeli. Nah, itu problemnya kalau kita hard selling dalam pengertian dalam tanda kutip kita memaksa dan customer tidak aman, tidak nyaman, dia akan lari kok. Itu sih pemahaman saya, Mbak Tasya dan Pak Martin. Wow, thank you. Keren banget. Silakan Pak Mari, ingin menanggapi. Aku setuju banget. Jadi saya pikir Mbak Tasya bagus banget pada malam hari ini. Thank you untuk Pak Indra yang saya pikir itu menyadarkan kepada kita. Saya cuma ingin menambahkan soal yang amigdala itu. Itu persis banget, itu menjadi bagian prinsip di dalam EQ sebenarnya. Amigdala itu adalah otak kita, otak primitif yang membuat kita lari waktu ketika kita takut. Itu adalah alarm emosional, terutama ketakutan. Jadi kebayang nggak sih kalau kita sebagai seorang sales datang jugu-jugu bikin, oh my God, dia datang lagi. Gue lari. Ya jelas lah, karena menakutkan. Jadi hard selling, saya suka pengertian Pak Indra dalam arti hard selling itu hard berarti kita semangat, kita antusias, tapi menjaga hubungan. Bukan, Pak beli dong Pak, gimana sih Bapak nggak mau beli? Udah berapa lama, udah capek banget sih Pak. Lama-lama orang jadi takut. I like the idea. Thank you Pak Indra. Saya pikir pada malam hari ini penting banget buat kita untuk tetap stay dalam emosi yang tetap tinggi, dan arti tetap positif, tetap penuh antusiasme di dalam penjualan. Ya, I love the idea tentang hard selling itu Pak Indra. Yes. Oke, Pak Indra, bagaimana gitu membuat gitu para konsumen kita merasa nyaman? Kadang-kadang ya, mungkin ada para sales yang melihat orangnya, aduh, harus gong nih, gitu kan? Harus jebul nih, harus bisa gitu, ya kan? Nah, tapi malah nanti endingnya malah merasa tidak nyaman gitu karena mungkin ada emosi juga di sana yang terlalu menggebu-gebu, misal hingga akhirnya membuat konsumen itu merasa, aduh iya nggak usah kayak gitu banget gitu kan maksudnya. Mungkin Pak Indra bisa memberikan tipsnya gitu untuk para sales yang mungkin sedang mendengarkan kami dalam program Smart Emotion di malam hari ini. Ya, Mbak Tasya, jadi Pak Martin dan rekan-rekan yang biasa saya praktekkan itu saya membuat nyaman calon klien saya dengan saya berpikir klien saya perlu melihat saya menyenangkan di depan mata mereka. Contoh, salah satunya adalah ya kita berpenampilan rapi. Pada prinsipnya seseorang secara general suka berhadapan dengan orang yang rapi. Juga sederhana sih sebenarnya pada saat kita bertutur katanya sopan, kita tidak mencela, kita sabar. Itu pendekatan-pendekatan yang sebenarnya sangat-sangat basic. Dan kadangkala karena terlalu sederhana jadi dilupakan. Ada pendekatan yang levelnya lebih advance ya, kita bisa membangun report. Kalau di NLP, Neuro Linguistic Programming itu kan membangun report bisa kita lakukan dengan pacing, dengan leading ya, matching and mirroring ya, menyamakan intonasi bicara, kalimat kata-kata yang terucapkan, kita menyamakan fisiologis bahasa tubuh. Itu bisa kita lakukan. Sebenarnya banyak sekali sih ide-idenya. Tetapi yang paling mendasar deh kalau kita belum belajar apa-apa,
ya sopan santun aja. Itu yang saya pegang, yang paling basic deh. Karena setiap orang saya meyakini, kalau dia melihat kita bisa senang, bisa happy, paling nggak resistensi dia berkurang. Kalau resistensi dia berkurang, informasi yang kita berikan bisa diterima. Tinggal, apakah dia ada kebutuhan, ada kemampuan nggak? Kalau ada kemampuan, nggak ada kebutuhan, saya lebih condong biarkan, tunggu dia ada kebutuhan, baru dia transaksi. Saya banyak sekali loh Mbak Tasya ketemu dengan rekan-rekan yang dia tidak transaksi saat ini, nggak apa-apa, tapi saya tetap menjalin hubungan. Itu mungkin kuncinya ya Pak Indra. Ketika walaupun kita awalnya nih ingin membangun relationship gitu kan, ingin membangun sebuah hubungan, walaupun nggak sekarang, tapi mungkin nanti akan mendapatkan penjualan itu ya. Pak Indra, Pak Antoni, kita jeda sejenak. Ini sesi yang terakhir. Sebenarnya banyak sekali. Sambil kita akan membacakan juga beberapa komentar dari teman-teman yang terutama dari YouTube, dari IG Live kita pada malam hari ini. Thank you banget yang sudah memberikan responnya. Siapa tahu yang kita akan bacakan juga yang mendapatkan buku upper. Buku apa untuk Anda yang beruntung. Oke, kita jeda sejenak ya Pak Antoni, Pak Indra. Ini sesi yang terakhir, cepat sekali. Karena banyak sebenarnya bisa untuk digali dari Pak Indra di malam hari ini. Tapi karena waktu kita terbatas. Dan Smart Listeners, masih kami tunggu atensi Anda untuk menjawab pertanyaan dari kami. Jika Anda di masa pandemi ini ada orang menawarkan sebuah barang kepada Anda, apa sih yang membuat Anda tetap ingin membeli barang tersebut? Silakan di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas, dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Muka cemberut aja, baru gajian kan? Iya, baru gajian, tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok, cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. 2 bulan lalu aku jalan-jalan, terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini, yang rugi kamu juga kan? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan. Dengan perencanaan keuangan, masa depan disiapkan dengan lebih baik. Saya malah balik bertanya, kalau bisa cash kenapa harus dicicil gitu? Simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Tetap meraup omset tinggi dengan jualan di kala krisis. Smart Listeners, itu menjadi tema kita di malam hari ini. Tadi kita sudah banyak sharing ya bersama dengan Pak Indra Kurniawan, number one sales navigator, founder Excellent, dan juga Pak Antoni Dio Martin. Pak Antoni, tapi saya izin dulu ke Pak Indra sebelumnya ya, sebelum kita membacakan pesan-pesan dan juga jawaban dari Smart Listeners ya Pak. Oke. Pak Indra, kira-kira kalau misalnya kita tanya ya Pak, kenapa sih gitu kan omsetnya banyak orang-orang yang bisa tetap berjualan gitu di tengah krisis ini, yang omsetnya bisa tetap tinggi, tetap bisa lancar gitu kan, walaupun dibilang tadi krisis. Atau memang
yang membuat itu semua, apakah karena kemampuan dari salesnya satu, ataukah karena memang dari barangnya yang dibutuhkan, atau dari skillnya kah, atau apa? Menurut dari Pak Indra, kira-kira apa hal yang pertama kali dibutuhkan? Ya, menarik ya Mbak Tasya dan Pak Martin dan rekan-rekan. Saya sharing real pengalaman saya pada saat saya melakukan coaching terhadap klien. Klien saya ini berada di industri insurance. Jadi satu klien pada saat di coaching itu terlihat banyak sekali mengeluh dengan situasi kondisi saat ini. Lalu klien yang satu lagi itu berbeda banget. Dia bisa merespon situasi saat ini. Produknya sama, perusahaannya sama, company-nya sama. Dan menariknya, klien yang bisa mencari solusi, bisa membuat energinya tetap semangat, antusias, baru minggu lalu dia mengatakan kepada saya, tahun ini, tahun 2021, sampai bulan Mei, itu omset yang dia rasa terbaik dibandingkan sebelum pandemi. Ini menarik banget. Jadi sebenarnya saya mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan data, berdasarkan fakta ini, industrinya sama, produknya sama, perusahaannya sama, tetapi yang satu mengatakan bahwa omset saya saat ini adalah omset terbaik sebelum pandemi. Jadi dia bisa mencapai produksi sendiri itu dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi itu nggak lebih baik dari sekarang. Sekarang justru lebih baik. Nah, apa yang saya amati? Yang saya amati dari perilaku, cara berpikirnya itu 4M tadi. Yang pertama, dia mengakui situasi saat ini, dia akui memang situasi saat ini membuat dirinya tidak nyaman. Lalu dia menerima, friendship to reality. Setelah dia menerima, dia mensyukuri. Dia mensyukuri bahwa dirinya masih sehat, dirinya punya potensi lebih baik, dia lalu upgrade skill, upgrade knowledge, dan dia punya self-efficacy bahwa di masa yang akan datang, di masa depan, dia punya kemampuan untuk meraih apa yang dia ingin capai. Punya hope, punya harapan. Lalu dia melakukan transformasi. Jadi kesimpulan saya adalah yang dibenahi aspek mentalnya dulu. Tetapi apakah aspek mental aja cukup? Ya, kalau aspek mentalnya dibenahi tapi tidak melakukan proses kerjanya, tidak melakukan aktivitasnya, ya nggak mungkin. Yang menghasilkan result itu kan proses kerja. Tetapi proses kerja yang tidak didukung dengan sikap mental yang tepat, maka hasilnya tidak akan sebaik pada saat sikap mentalnya tepat. Jadi kontrolnya, evaluasinya gampang bagi saya. Pertama, aspek mentalnya sudah dibenahi belum? Kalau aspek mentalnya sudah dibenahi, cek aktivitasnya. Kalau aktivitasnya banyak, biasanya hasilnya bagus. Tapi kalau aspek mentalnya dibenahi, aktivitasnya nggak ada, ya sengaja nggak mungkin menghasilkan. Kita gunakan logika juga, mau sebaik apapun aspek mental, tidak melakukan proses kerja, zero. Itu yang saya amati. Jadi 4M itu kembali lagi, mengakui, menerima, mensyukuri, melakukan transformasi. That's it. Seperti itu Pak Martin dan Mbak Tasya dari pengalaman saya real. Pak Antoni, Pak Indra, kami ke WhatsApp dulu ya. Pak Antoni, silakan. Oh ya sudah ada gitu atensi yang di Instagram Pak Antoni. Mohon maaf Pak Antoni masih di mute mic-nya. Tadi saya berkomentar, yuhu keren dan sebagainya. Suaranya nggak muncul di situ. Tidak muncul Pak Antoni. Padahal saya udah jadi penggembiranya Pak Indra pada kesempatan malam hari ini. Anyway, keren banget. Terima kasih Pak Indra. Saya pikir 4M-nya itu keren banget. Dan ini dari Intan, Sister Intan. Aku suka beli kerupuk Palembang yang penjualnya buta. Bapak-bapak yang terlihat lunglai di pinggir jalan yang dagangnya masih banyak. Tapi kadang ada juga sih yang memanfaatkan dengan kebaikan harganya dikali 2 kali lipat sih Pak. Ya nggak apa-apa lah Sister. Ya ukuran kadang-kadang membantu orang lah. Ya, saya juga tadi barusan cerita gara-gara kasihan saya dikirimin foto anaknya, akhirnya balik deh. Tapi nggak apa-apa lah untuk membantu orang. Ya, terus ada lagi dan ini ada dari siapa ya? Dari Risma biasanya karena menarik baik dari produknya atau yang menawarkan produknya. Kata Pak Indra tadi, ya, paling nggak penampilannya cukup ganteng lah, ya kayak Pak Indra, kayak gue gitu.
Bukan ya. Tadi kan dibilang sama Sister Tasya gitu ya. Bapak-bapak ganteng hari ini di malam ini. Lebih baik pede daripada minder. Kata Fanny Quote, karena butuh dan belajar saling berbagi kebaikan juga, Coach Anthony. Jadi belajar untuk berempati juga. Jadi merasa berempati lah dengan mereka ya. Ya, kalau kata Rita, saya suka membeli dari pedagang kecil ya, hitung-hitung sambil membantu mereka. Dan Anyan, hai brother, ini salah satu leader kita. Malam brother Martin, saya membeli karena saya ingin agar penjualnya dapat sukacita dan makin bersemangat dan makin percaya diri di dalam menjual. Itu beberapa komentar yang muncul so far. Oke, baik. Sekarang di WhatsApp kami ya Pak Antoni, Pak Indra, ini ramai sekali. Tadi saya sudah kirimkan gitu kan status di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Banyak sekali yang menjawab dan rata-rata mereka menjawab karena kebutuhan. Karena ketika butuh maka dibeli gitu kan. Ada yang menarik, Ibu Evita Sari ya, kita tetap membeli produk itu karena butuh dan kita sudah mendapatkan edukasi atau dapat manfaat dan dari interaksi yang kita bangun. Seperti itu. Kemudian ada juga yang menarik Pak Antoni dan Pak Indra, katanya membeli biar perekonomian naik lagi. IHSG jadi hijau kayak sawah katanya seperti itu. Makanya dia membeli dari orang yang menawarkan. Jadi kadang-kadang saya berpikir itu mungkin transaksi saya kecil tapi paling nggak menggerakkan roda perekonomian. Kadang-kadang saya berpikir sih. Tapi kadang-kadang saya berpikir lu siapa gitu. Transaksinya cuma berapa gitu kan dibandingkan perekonomian nasional yang begitu tinggi. Tapi saya pikir paling enggak kita melakukan hal itu dengan intensi yang positif lah. Oke, Pak Antoni mungkin bisa disimpulkan perbincangan kita di malam sudah hari 57 Pak Indra, banget ya pada malam hari ini. Sekali lagi saya cuma mau mengambil intisari teman-teman guys dari buku The Greatest Salesman yang mudah-mudahan saya pikir ini menyimpulkan Pak Indra dengan bagus. Pak Indra bicara mengenai kita mesti naik level setiap kali tantangan, setiap kali masalah, itu peluang lu untuk naik level. Kalau tadi saya di GG Live, saya bilang, itu seperti kalau kita main video game, kalau dapat musuh yang berat, itu artinya sebentar lagi kamu bakal naik level. Itu mirip-mirip seperti itu. Dan yang kedua adalah, jangan lihat sebagai krisis, ubah itu menjadi kata challenge, seperti kata Coach Indra. Yang ketiga adalah soal 4M. Belajar untuk mengakui, belajar untuk menerima, belajar untuk bersyukur, dan belajar untuk melakukan transformasi. Something have to be changed. If you don't change, the result will be the same. Dan terakhir adalah bagaimana kita belajar untuk hard selling. Hard selling bukan berarti ngotot maksa, tapi energi kita yang naik. Nah, ada quote yang sangat bagus pada malam hari ini yang saya mau bacakan ya. And you should listen, teman-teman smart listener. Dia bilang begini, jadi buku ini bercerita tentang seorang yang mendapat kayak semacam buku kuno dan isinya ada tulisan-tulisan. Dan satu tulisan yang menarik yang saya mau bacakan adalah quote penutup pada malam hari ini. Aku akan berjuang sampai aku berhasil. Aku tidak dikirim ke dunia ini guna menerima kekalahan. Dalam tubuhku tak sedikit pun mengalir darah kegagalan. Aku bukan seekor domba yang menunggu cambukan sang penggembala. Aku seekor singa dan aku tidak mau berbicara, berjalan, ataupun tidur seperti seekor domba. Aku tidak akan menghiraukan orang-orang yang mengeluh dan menangis. Penyakit mereka ini penyakit menular. Biarkan mereka bergabung dengan kawanan domba. Rumah penjagalan dan kegagalan bukanlah takdirku. Keren. Oke, kegagalan bukanlah takdirku ya Pak Antoni. Betul. Itu juga harus digaungkan kita selalu. Oke, baik. Obrolan insight dari Pak Indra banyak banget yang keren. Oke, so malam hari ini kita harus memutuskan siapa yang memenangkan. Yes, that's right. Yang memenangkan 3 buku upper dari Pak Indra. Silakan Pak Antoni, mungkin bisa dipilih langsung dari Instagram Pak Antoni. Oh, jadi saya dapat kesempatan nih ya? Iya dong, pasti. Oke, pertama-tama tentunya adalah dari Sister Fanny Kwok. Thank you Pak Anyan, thank you. Dan kemudian dari yang luar biasa adalah dari Sister Intan Melani. Sister Intan Melani. Oke, siapa tadi Pak Antoni? 2? Anyan, Fanny Kwok, dan Intan Melani. Oke, baik. Silakan untuk Anda yang menjawab pertanyaan dari kami yang sudah disebutkan oleh Pak Antoni ya untuk konfirmasi
ke nomor kami di 0812 11 12 959. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih Pak Indra. Thank you Kami Mbak pamit, Tasya, smart Mbak listeners. dan rekan-rekan. Yes. Saya Tasya Rustama, Pak Antoni. Saya Antoni Dio Martin. Saya Indra Kurniawan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan salam antusias. Yes, thank you. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.